Menggunakan styrofoam ternyata berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. The city's new ban on styrofoam and single-use plastic containers is now. To ban foam containers, straws, and plastic bags all across the state. But the styrofoam isn't going away completely. Apakah styrofoam benar aman untuk makanan dan tidak berbahaya bagi kesehatan? Styrofoam adalah material yang terbuat dari polietilen kemasan yang merupakan material non-degradable atau sulit terurai seperti plastik. Nah, styrofoam ini banyak digunakan khususnya bagi para pedagang makanan karena dianggap lebih praktis, murah, dan juga tidak mudah rusak. Namun dari banyaknya penggunaan tersebut, styrofoam ini dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan, baik dari proses produksinya hingga penggunaannya. Dalam proses produksinya, styrofoam ini menggunakan gas klorofluorokarbon atau gas CFC untuk membentuk styrofoam mentah menjadi bentuk styrofoam yang berada pada pasaran sekarang. Nah, seperti yang kita ketahui, gas CFC ini merupakan gas yang sangat berbahaya bagi lingkungan yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Gas CFC yang terkandung dalam styrofoam ini dipercaya memiliki sifat yang stabil atau baru dapat terurai sekitar 60 hingga 130 tahun lamanya. Nah, dalam jangka waktu tersebut, gas CFC yang terkandung dalam styrofoam dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, semakin menipisnya lapisan ozon itu dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi dan juga dapat menyebabkan sinar ultraviolet, dapat menembus bumi dan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia. Selain itu, limbah styrofoam juga menjadi fokus utama dunia karena dianggap lebih sulit terurai daripada limbah plastik. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2018, di 18 kota yang tersebar di Indonesia, terdapat 270.000 hingga 590.000 ton sampah yang masuk ke lautan. Dari jumlah tersebut, didominasi oleh limbah styrofoam. Oleh karena itu, semakin menumpuknya limbah styrofoam ini dapat menyebabkan masalah lingkungan, salah satunya adalah pencemaran laut. Maka dari itu, perlu ada yang namanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jika sebelumnya kita hanya memikirkan terkait keuntungan dan kemudahan yang kita peroleh dari penggunaan styrofoam, sepatutnya kita harus mengetahui juga bahwa keuntungan yang kita peroleh tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang kita berikan terhadap lingkungan. Pengelolaan dapat kita lakukan dengan cara mengurangi penggunaan styrofoam, serta melakukan pengolahan limbah styrofoam menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat lagi. Terkait pemantauan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak industri. Pemerintah dapat melakukan pemantauan selama proses produksi. Pemantauan tersebut dapat meliputi seperti pemeriksaan limbah yang dihasilkan selama proses produksi, bahan baku yang digunakan, serta melakukan penilaian terkait teknologi yang digunakan untuk mengurangi dampak pada lingkungan. Selain itu, pemerintah juga dapat mewajibkan para pihak industri untuk melakukan laporan terkait penggunaan styrofoam secara berkala. Seperti yang kita ketahui bahwa perangkat manajemen lingkungan adalah bentuk pendekatan untuk mengelola lingkungan baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat pemerintah nasional maupun internasional. Manajemen lingkungan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan styrofoam ini adalah manajemen lingkungan project level yang merupakan metode untuk memantau serta mengevaluasi proyek-proyek lingkungan. Project level yang diterapkan ini yaitu adalah ISO 14001 yang merupakan sistem manajemen yang berisi tentang spesifikasi dalam penggunaannya. Ada beberapa manfaat dari ISO 14001 ini untuk mengatasi permasalahan styrofoam, yaitu untuk menurunkan dampak yang diakibatkan oleh styrofoam serta meningkatkan kinerja lingkungan. Lalu pihak-pihak yang terlibat yang pertama itu adalah pemerintah yang berwenang untuk membuat regulasi sampai advokasi ke lingkup yang lebih luas agar masyarakat lebih bertanggung jawab atas sampah styrofoam yang dihasilkan. Hal ini itu tertera dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan sampah plastik dan juga styrofoam. Kemudian pihak yang kedua adalah pengusaha berperan dalam menyediakan alternatif pengganti styrofoam. Kemudian pihak yang ketiga itu adalah masyarakat berperan dalam menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan styrofoam. Kemudian pihak yang keempat itu adalah LSM dan perguruan tinggi, di mana LSM ini berperan dalam pemantauan dan juga pengawasan, serta perguruan tinggi berperan sebagai penelitian dan inovasi yang lebih efisien dibanding penggunaan styrofoam.